Tidak diselamatkan pun, mucikari poni ini masih berusaha untuk menyerahkan poni sampai menangis-nangis. Ini gimana ya? Nggak mau serahin, tapi tetap dijadiin PSK. Kesel banget gak sih? But this amateur video of an orangutan named Pony shows how appalling, even sickening, the treatment can still be. Balik lagi bersama gue di Bosan Kerja. Di video sebelumnya kan gue ngebahas tentang wisata kimochi di Gang Doli. Bikin nostalgia lu pada pasti ya. Di video kali ini gue mau ngebahas masih seputar perkimochian, tapi versi lebih miris. Poni si orangutan yang dijadikan PSK. Kalau kalian pikir video Gang Doli sebelumnya mengenai PSK usia 60 tahun yang mana pelanggannya adalah anak-anak SD dan cuma dibayar 2.000 perak itu miris, maka di video kali ini menurut gue lebih miris lagi, dimana orangutan dijadiin PSK selama bertahun-tahun. Sebelum masuk ke situ, gue mau bahas dulu tentang orangutan, satwa endemik di Indonesia. Indonesia memiliki 3 spesies orangutan. Orangutan Sumatera, Pongo abeli. Orangutan Kalimantan, Pongo pygmaeus. Orangutan Tapanuli, Pongo tapanuliensis. Bener nggak ya pelafalannya? Orangutan adalah pemelihara hutan. Ia membantu menyebarkan biji tanaman. Saat makan buah-buahan, orangutan akan mengeluarkan bijinya bersama kotoran mereka. Biji-biji itu menyebar ke tempat yang luas. Jika jatuh ke tanah subur, maka biji akan tumbuh menjadi pohon baru. Menurut data WWF, 1 abad yang lalu, populasi orangutan diperkirakan mencapai 230.000 ekor. Namun, sekarang menyusut tinggal kira-kira 50% populasinya, setengahnya. Populasi orangutan Kalimantan diperkirakan saat ini sekitar 104.000 ekor. Populasi orangutan Sumatera diperkirakan sekitar 14.000 ekor, dan populasi orangutan Tapanuli diperkirakan hanya sekitar 800 ekor di alam. Dikit ya? Karena populasinya yang terus menyusut tersebut, IUCN Red List menyatakan orangutan berstatus critically endangered atau sangat terancam punah. Ini grafik kepadatan orangutan berdasarkan data PSVA, Population and Habitat Viability Analysis. Ya, kalau kita lihat ya, kepadatan populasi orangutan dalam 1 km persegi nggak nyampe 1, tertingginya 0,67. Artinya dalam 1 km persegi belum tentu kita nemuin 1 orangutan. Ya, probabilitasnya aja hanya 0,6%. Nah, kalau lu bingung, maksudnya gimana sih? Jadi, dalam 1 km persegi itu, probabilitas kita menemukan orangutan hanya 0,6%. 1 orangutan. Jadi dalam 1 km persegi, belum tentu kita nemuin 1 orangutan. 1 kilo kan gede ya? Mall aja ya ada kali 1 kilo kali. Coba kita bandingin dengan pertumbuhan populasi manusia di Indonesia per 2020. Gokil kan? Produktif banget emang. Kita jalan 5 meter aja udah ketemu orang lagi. Kalau dibandingin jumlah orangutan dengan penduduk Indonesia, 120.000 banding 270 juta. Ya sekitar 1 banding 2.300%. Anjir, banyak cuk. Dari sini aja udah ketebak ya, siapa biang kerok populasi orangutan menurun. Mulai dari deforestasi hutan, transformasi hutan jadi kebun sawit, dan pembangunan pemukiman. Aduh, manusia. Karena habitat orangutan ini makin lama makin terjepit, ya nggak jarang terjadi konflik antara orangutan sama manusia.
Ya kalau dibilang konflik ya nggak juga kan ya. Kan orang hutannya nggak bikin masalah. Nah, ada beberapa kasus yang akan gue singgung di video ini. Kasus kekerasan manusia terhadap orang hutan. Yang pertama, kasus Hop si orang hutan. Terjadi di tahun 2019, bulan Maret di Aceh. Seekor orang hutan yang akhirnya dinamai Hop mengalami luka parah karena ditembaki oleh warga menggunakan senapan angin. Ya, hal ini disebabkan karena Hop masuk ke pemukiman. Kejadian ini terdengar sampai BKSDA Aceh, sehingga segera mungkin ditolong tuh. Untungnya, Hop masih hidup walau kondisi kritis. Hop kemudian dibawa dan dicek kondisinya dan ditemukan 74 butir peluru bersarang di dalam tubuhnya. 74. Kena satu tembakan aja sakit ya. Untungnya kondisi Hop membaik. Namun bayi Hop yang berusia 1 bulan saat itu mati karena penyiksaan. Bahkan kasus ini sampai diberitakan di New York Times. Sekalinya go internasional malah berita kayak gini ya. Yang kedua, kasus Pagu si orang hutan. Terjadi di tahun 2019, bulan November, masih di Aceh. Ini Aceh kenapa sih? Mana tahun yang sama? Kejadiannya kurang lebih mirip sama Hop. Bedanya, Pagu masuk perkebunan sawit, dan ya sama kayak Hop, ditembaki pakai senapan angin. Lalu, BKSDA kerjasama dengan SOCRU, Human Orangutan Conflict Rescue, agar evakuasi Pagu untuk dirawat intensif di SOCP, Sumatran Orangutan Conservation Programs. Susah ya, banyak istilah. Silakan browsing di Google kalau mau tahu lebih detail. Dicek, ternyata Pagu mendapat 24 luka tembak. 1 di perut, 3 di panggul, 4 di kaki tangan, dan 16 di kepala. Kepala anjir, masih hidup lagi. Untungnya Pagu berhasil pulih. Tapi karena tembakan di kepala itu, Pagu jadi buta. Ya udah bisa ketebak, go internasional lagi. Padahal baru kemarin kasus si Hop ini, tahun yang sama. Aduh. Yang ketiga, kasus Poni si orang hutan. Kalau kata gue ini yang paling fenomenal nih. Terjadi di tahun 2003, kasus Poni si orang hutan yang menjadi PSK. Menjadi trending news skala internasional. Ini waktu gue nyari literasi soal ini, ya cuma satu di pikiran gue. Kok bisa jadi PSK? This orangutan called Pony was captured and used as a prostitute in a brothel in Borneo. Jadi, Poni ini udah diculik dari habitatnya di hutan waktu usia bayi. Dipelihara sampai usianya 5 tahun. Nah, yang miara ini seorang mucikari yang punya bisnis. Nah, dilatihlah si Poni ini sampai bisa melayani orang. Bulunya dicukur, dirantai, dan cuma di matras doang hidupnya. Ya, pokoknya kayak model di Patpong aja deh. Nah, terus yang aneh, yang bikin geleng-geleng, Poni ini PSK primadona ngalahin manusia itu sendiri. Jangan nanya pelanggannya orang hutan juga apa bukan. Ya bukan, pelanggannya orang. Manusia. Tersesat. Oh, tersesat. Menurut cerita, Poni ini ditarif sebesar 35 sampai 37 ribu rupiah sebagai PSK. Dan dalam sehari bisa sampai melayani 40 manusia. Gila. Tahun 2002, akhirnya tim BKSDA dan BOSF, Borneo Orangutan Survival Foundation, yang dikepalai oleh Michel Desilets, bergerak untuk menyelamatkan Poni ini. Ya, ternyata nggak mudah. Mucikari dan para warga menolak untuk melepaskan si Poni. Ya karena Poni ini memang sumber uang di sana. Bahkan mereka menghadang ini sampai
pegang senjata tajam dan senjata api. Wih, ngeri. Kayak mau perang ya. Terus proses penyelamatan Poni ini berjalan. Akhirnya tahun 2003, 1 tahun kemudian, Poni berhasil diselamatkan dari tempat itu. Ya, itu pun dengan mengerahkan polisi dan pasukan militer yang dikepalai oleh Lord Dorsten Nielsen dari BOSF. Ketika diselamatkan pun, mucikari Poni ini masih berusaha untuk menolak menyerahkan Poni sampai menangis-nangis. Ini gimana ya? Nggak mau serahin, tapi tetap dijadiin PSK. Kesel banget gak sih? But this amateur video of an orangutan named Pony shows how appalling, even sickening, the treatment can still be. Singkatnya si Poni ini direhabilitasi lah, biar mampu bertahan hidup ketika dilepas liarkan kembali nantinya. Terus, udah selesai? Enggak. Itu cuma sebagian kecil kasus yang terekspos oleh media. Masih banyak kasus-kasus penyiksaan orangutan lainnya yang kurang disorot. Penyebabnya ya kayak yang gue jelasin tadi. Kalau nggak masuk kebun sawit ya masuk pemukiman. Nih contohnya nih. Orangutan nadang eskavator pas bikin lahan kebun sawit. Ini orangutan dikurung dijadiin peliharaan. Sama yang paling parah ini, dibunuh gitu aja, kayak nggak ada harganya. Ya pelakunya siapa lagi kalau bukan kita manusia. Nah itu buat kalian yang udah pernah tahu kasus-kasus ini atau baru tahu pas lihat video gue, yuk kita dukung terus pelestarian orangutan di dunia, khususnya di Indonesia. Kalau masih pada bingung dukungnya gimana, atau ada yang bilang bantu doa aja cukup nggak ya? Ya, enggak dong. Kita perlu aksi nyata juga. Caranya gimana? Ya, satu bisa dengan menyisihkan rezeki kita ke lembaga-lembaga pelestarian orangutan. Tapi ya, yang konkret dan kredibel. Kedua, ya bisa dengan menjaga habitat mereka. Ketiga, dengan tidak mendukung seperti tidak menonton sirkus-sirkus yang masih menggunakan hewan. Contohnya masih menggunakan orangutan juga. Keempat, ya bisa dengan melaporkan jika melihat orangutan yang keluar dari habitat aslinya ke BKSDA. Atau bahkan melaporkan jika ada orang yang sengaja memelihara orangutan, karena secara undang-undang itu nggak boleh. Banyak yang bisa kita lakukan, kayak yang gue jelasin tadi. Kalau kita satu orang berpikir seperti itu, dan semua orang berpikir seperti itu juga, bisa kok kita lestarikan orangutan. Kalau kita tinggal diam menunggu waktu aja ya, orangutan nanti hanya ada di museum. Tujuan utama dari Yayasan BOS adalah menyelamatkan orangutan. Kita memiliki beberapa langkah kerja seperti merescue orangutan yang berada di wilayah konflik, terutama yang dari konflik antara orangutan dengan perusahaan. Yang kedua yaitu merehabilitasi orangutan, baik itu dari hasil konfiskasi atau rescue. Dan yang ketiga adalah pelepas liaran orangutan ke habitat aslinya. Oke, mungkin itu aja video gue kali ini tentang Poni si orangutan yang menjadi PSK. Mohon maaf jika gue ada salah, dan juga jika kalian punya pendapat lain, silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Kalau lu suka video gue kali ini, silahkan like, share, comment, subscribe. So, see you next video.